إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari-hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Ada satu momen yang di bulan Muharram tentang anak yatim ini. Ini sih kebiasaan di Indonesia, ya. Tapi sebelum kita masuk pada itu, kita ingatkan kembali bahwa bulan Muharram termasuk bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Termasuk bulan haram yang 4. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36 bahwa bulan Muharram ya masih adalah bulan agung, bulan mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur", sesungguhnya nama-nama bulan indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, ini kita berada di penghujungnya nih Zulhijjah. Paling tinggal 2 hari lagi kalau tidak salah gitu ya. Tinggal besok, lusa, nah, atau 2 hari 3 hari lagi. Nah hadirin, dari 12 bulan itu fi kitabillah, sudah Allah tentukan dalam Al-Quran, kitabullah, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak langit bumi tercipta, ya, bulan yang 12 ini sudah ada. Bulan Islam ini lebih dahulu adanya daripada bulan Masehi. Kalau Masehi paling didapati sejarahnya dari siapa itu? Dari petinggi Vatikan di Roma sana. Ya, dari pendeta Gregorius yang nanti dikenal kalendernya sebagai kalender Gregorian kan gitu. Ya.
Itu kan petinggi Vatikan di Roma sana, kurang lebih abad ke-6 Masehi begitu. Kalau ini bulan-bulan Islam sudah diciptakan oleh Allah sejak langit dan bumi tercipta. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan itu ada 4, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Dalam At-Taubah bahwa ada 12 bulan yang Allah ciptakan sejak langit bumi tercipta. Dari 12 bulan ini dikhususkan oleh Allah ada 4 bulan. Ada 4 bulan haram. Haram di sini artinya mulia, suci atau agung. Mana 4 bulan haram ini? Tinggal sebulan lagi nih Pak. Kita buka hadisnya yang menjelaskan 4 bulan haram itu dalam Sahih Bukhari pada nomornya 3025. Di sini maksudnya di aplikasi ini, di kitab yang sedang kita baca ini. Kita buka saja Sahih Bukhari 3025. Nabi bersabda bahwa az-zamanu qad istadara. Waktu terus berputar, hadirin. Az-zamanu qad istadara, waktu terus berputar, nggak pernah berhenti. Ya, waktu berputar cuma kita menunggu ajal kita saja. Kahayatihi, sebagaimana keadaan waktu terus berputar, terus bergulir, terus berganti. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu, 1 tahun kata Nabi, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan agung. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Mana? Salah satun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Zulqaidah sudah lewat, Zulhijjah tinggal berapa hari lagi, wal Muharram. Yang berturut-turut terakhir adalah bulan Muharram, bulan pertama. Yang bersendirian apa? Wa Rajab, dan bulan Rajab. Sudah lewat juga tuh bulan ke-7. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pada hadis ini Allah sebutkan bahwa ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram itu kata Nabi Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berturut-turut nih. Kenapa berturut-turut? Karena Zulqaidah adalah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Satu lagi mana? Apa tadi? Rajab. Rajab bulan keberapa? 7. Tinggal 1 lagi nih Pak. Tinggal beberapa hari lagi.
sekalian kita muhasabah akhir tahun. Ya, akan terbuka kembali lembaran putih nanti pas mulai 1 Muharram 1445. Ya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi bulan Muharram ini adalah termasuk bulan mulia, bulan agung. Makanya diantaranya, ya, apa saja tuh amalannya? Apa sih? Saya lupa. Amalan bulan haram, bulan Muharram. Yang pertama, tingkatkan amal soleh secara umum. Ya, secara umum ini seperti apa? Sholat berjamaah dijaga lagi, tahajudnya dijaga lagi, baca Qur'annya juga dijaga lagi, zikir pagi petangnya pun jangan ditinggal. Ya, sholat sunnah pun dijaga, dan lain-lain. Yang kedua, puasa tanggal 10 Muharram. Nah, puasa tanggal 10 Muharram ini termasuk puasanya orang Yahudi yang diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariat Islam. Karena Nabi tidak melakukan itu kecuali setelah beliau bertanya kepada para Yahudi, Yahudi, kalian ngapain sih puasa tanggal 10 Muharram? Jadi ada tuh Pak, puasa dari orang Yahudi yang diambil oleh baginda menjadi syariat kita. Contohnya ini hadisnya. Keutamaan puasa 10 Muharram dulu, hadisnya Sahih Muslim pada 2800 sekian. Insya Allah ini pahalanya sangat besar. 2804. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, wasuila, beliau ditanya an saumi yaumi Asyura. Ya. Siapa tentang Nabi ditanya tentang puasa 10 Muharram. Maka faqala, Nabi menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah. Puasa 10 Muharram adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu ini. Cakep banget ini. Momennya pas nih. Tinggal kurang lebih berapa hari? 13 hari lagi akan masuk 10 Muharram. Nah, puasa tuh Pak, persiapkan baik-baik. Coba kita buka hadisnya Bukhari Muslim yang Nabi bertanya kepada para Yahudi. Ya. Kata Nabi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1900. Ya. Baginda bersabda ketika beliau qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Oh, rupanya Nabi baru sampai tuh di kota Madinah dari Mekah hijrah. Jadi puasa 10 Muharram sudah dimulai tahun kedua Hijriah itu Pak. Tiba di Madinah, fara'al Yahuda, maka Nabi melihat orang Yahudi tasumu, berpuasa yauma Asyura. Orang Yahudi masih ada di Madinah.
Karena kota Madinah belum menjadi kota suci. Setelah tahun ke-6 ke atas, ya 6 Hijriah, barulah nanti Nabi bersabda, wa inni haramtul Madinah, aku yang menjadikan kota Madinah kota suci. Sebelumnya belum, kota biasa, ada Yahudi, ada Nasrani Najran dan macam-macam tinggal di sana. Ya. Fara'al Yahuda tasum yauma Asyura, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa kapan? Tanggal 10 Muharram, disebut sebagai hari Asyura. Faqala, maka Yahudi, Nabi bertanya, kata baginda, ma hadza, wahai Yahudi, ini puasa apa ya? Kalian berpuasa apa? Qalu, para Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang bagus. Hadza yaumu najjallahu Nabi Israel, hari ini hari Allah menyelamatkan nabinya Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa saat itu untuk mensyukuri tenggelamnya Fir'aun, untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel yang mengikuti agama Islamnya Nabi Musa. Oh, kata Nabi Muhammad, oh jadi kalian berpuasa karena mensyukuri kejadian itu. Nabi Musa selamat, kemudian Fir'aun apa? Mati tenggelam. Qal, dari situ Nabi bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, kalau begitu saya lebih berhak untuk puasa 10 Muharram daripada kalian. Sebab kalian cuma mengakui Nabi, cuma Nabi Musa aja, sedangkan Nabi dari orang Arab kalian tidak mengakui. Padahal aku adalah, kata Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin, saya lebih berhak untuk melanjutkan puasa Nabi Musa, karena Islam saya dengan Islam Nabi Musa sama. Ya, bertauhidnya kepada Allah. Ya, cuma ada beda-beda dikit saja dari sholat puasanya itu. Jadi rupanya 10 Muharram itu tadinya puasa apa? Yahudi. Diadopsi oleh Nabi Muhammad menjadi syariatnya umat Nabi Muhammad, berpahalanya pun sangat hebat. 1 tahun diampuni dosa yang terdahulu. Baik. Tapi hadirin, yang kedua, yang ketiga, kalau ada yang badannya sehat, ya, puasa bulan Muharram sepenuhnya. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hambali, selang-seling. Waduh, berarti lebih banyak lagi nih. Cuma memang tidak ada hadis yang menyatakan pahalanya seperti apa kalau puasa Muharram sebulan penuh. Yang jelas Nabi katakan puasalah di bulan-bulan haram. Cuma Nabi sempat marah karena sahabat yang berpuasa badannya jadi kurus kering. Ya, kayak saya ini kan kurusan sekarang. Tiap hari puasa gitu. Puasanya 12 jam. Baik hadirin, apa itu? Nih hadisnya kita buka. Rasul melihat sahabat puasa bulan Muharram sepenuhnya, dimarahin gara-gara badannya apa? Kurus, mengganggu kesehatan. Coba kita buka riwayatnya Imam Abu Daud. Nih, rupanya Rasul ketemu sama sahabat yang beliau pangling. Pangling itu enggak mengenali lah. Ya lupa kan.
Ini laptopnya kalau makin kecil lagi hurufnya itu. Ya. Ini pun udah berat banget laptopnya gitu. Baik. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ama ta'rifuni?" Tuhan tahu enggak saya siapa? Ingat saya enggak ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, "Wa man anta?" Kamu siapa? Saya kok lupa ya. Qala, sahabat ini berkata, "Ana al-Bahili." Saya al-Bahili ya Rasul, alladzi ji'tuka amal awal, yang bertemu dengan engkau tahun kemarin. Qala, Nabi berkata lagi, "Fama ghayyaraka?" Oh, kamu. Ini kenapa kamu? Fama ghayyaraka? Apa yang membuatmu jadi berubah seperti ini? Wa qad kunta hasanal hayati. Sebelumnya kamu badannya bagus. Ini kok jadi kurus kerempeng gini? Kata sahabat ini, "Ma akaltu ta'aman illa bilailin." Saya tidak pernah makan siang hari kecuali malam hari. Munzu faraqtuka, sejak saya berpisah dengan Tuhan tahun kemarin. Setiap hari puasanya. Dimarahi oleh Rasul gara-gara ada apa? Ada kelemahan dalam tubuhnya. Ibaratnya itu menjalankan yang sunnah jangan apa? Jangan ngoyo gitu loh. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, lihat kata-katanya cukup keras dari Nabi. Kata Nabi, "Lima azabta nafsak." Kenapa kamu menyiksa dirimu? Summa qal, kemudian Nabi bersabda, "Sum syahras sabri." Dah puasamu, puasa Ramadan saja, bulan kesabaran. Wa yauman min kulli syahrin, yang kedua ditambah puasamu sebulan satu hari. Ini tiap hari, sebulan satu hari. Tapi karena sahabat ini bandel maksudnya dalam getol ibadah puasa, kata sahabat ini, "Zidni fa inna bi kuat." Ya Rasul, tambahin dong, saya masih kuat kok. Masa sebulan sekali, sebulan satu hari? Qala, Nabi bersabda, "Sum yaumain." Ya udah, sebulan 2 hari. Jadi dari hadis ini hadirin, kita yang badannya sehat, kalau bisa sebulan itu jangan tidak berpuasa minimal berapa hari? 1, bukan 3 hari. 3 hari mah bagus, 1 hari. Ya Rasul, yang 1 hari saya masih kuat. Ya udah 2 hari. Qala, sahabat ini berkata lagi, "Zidni," tambahin lagi ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, "Sum salasata ayyam." Ya udah 3 hari puasa. Ditambahin lagi ya Rasul. Qala, dia masih ngayal Pak. "Zidni," tambahin lagi dong ya Rasul. Ingat nggak doa minta ilmu itu? Kata-katanya apa dalam Al-Quran? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahin aku apa? Sama ini, zidni, tambahin lagi ya Rasul. Kata Nabi, qal sum minal hurumi watruk. Puasalah kamu di bulan-bulan haram, terutama Muharram ini, watruk, dan selang-selinglah. Baik. Kemudian hadirin, amalan yang keempat adalah menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim ini, ya, kebiasaan ini memang diambil dari hadis lemah. Tapi pendukung untuk keutamaan menyayangi anak yatim, hadisnya Bukhari Muslim yang sangat hebat. Nah, paling tidak begini, menyantuni anak yatim, memang kita nggak jadikan kata-kata itu lebaran anak yatim gitu. Lebaran mah cuma 2, betul? Lebaran anak yatim. Kita nggak bilang gitulah. Ya, lebaran anak yatim ini tuh, kalau emang ada yang bilang lebaran anak yatim, tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya kayak ginilah, kayak jadinya jadi kayak hari anak yatim. Tujuannya mengingatkan kita bahwa anak yatim perlu disantuni. Begitu, mengingatkan kita bahwa anak-anak yatim perlu disantuni.
Makanya siapa bapak ibu yang saudaranya ada yang yatim, usia lulus SD, mau ngaji Quran, insya Allah dapat ijazah SMP SMA, nanti saya ngurus gratis. Ya, kita nggak punya apa-apa, tapi Bismillah tawakal. Kalau ada anak saudara siapa gitu, tetangga Anda mau ngapal Quran, tapi di pesantren saya nanti saya ngurus gitu. Sudah ada 30 anak Pak yatim dan duafa. Makanya saya ngajar dari ke masjid ke masjid, itu tujuannya untuk anak-anak itu juga. Kita biayai nanti yang udah mau sekolah, lulus SMP kita biayai dapat ijazah SMP. Nanti yang udah usia SMA kita daftarin ke sekolah swasta di dekat pesantren saya itu. Ada kerjasama, dapat ijazah SMA. Paling enggak, karena mereka kalau hafal Quran pun enggak ada ijazahnya, nanti orang mandang enggak baik kan. Makanya tetap kita usahakan dapat ijazah. Paling bayar aja sih 3 juta 4 juta sebelum ujian setengah tahunnya, nanti dikasih LKS. Santri yang udah, tapi santri hafal Quran kan rata-rata cerdas-cerdas Pak. Quran aja dilahap, apalagi cuma begitu-gituan kan gitu ya. Tapi ini sekedar formalitas, karena kalau anak kita mau berangkat ke Mesir kan harus ada apa, ijazah setingkat SMA, aliyah gitu. Itu sekedar itu aja sih gitu. Nah, jadi tujuannya itu mengingat kita bahwa anak yatim perlu disantuni gitu. Oke lah, nggak usah pakai kata lebaran, ya udah hari anak yatim. Sebab kita udah sepakat di Indonesia Pak, kita namanya ada hari apa nanti Agustus? Hari terus antum mau bilang ini bid'ah gitu? Ribet banget sih hidup. Ya, hari proklamasi. Jadilah baik tanpa melukai orang lain. Jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Jadilah soleh tanpa membid'ahkan orang lain gitu. Karena masalah itu nggak bakal kelar-kelar. Hadirin, mengingat kita bahwa mengingatkan kita, bahwa anak yatim perlu disantuni seperti hari proklamasi. Terus hari apa lagi coba? Hari pahlawan. Nah, hari-hari kayak begini di Indonesia ini bukan kayak level sama hari raya Idul Adha, Idul Fitri, tidak. Ini sekedar kita mensyukuri adanya perjuangan para pahlawan. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hashim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 dulu. Betul? Di Jawa Timur tuh ada resolusi jihad. Santri dan ulama yang berjuang tuh nggak main-main. Langsung dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU itu. Ya, ada hari pahlawan, hari proklamasi, hari apa lagi Pak? Asal jangan hari LGBT Pak. Kalau itu mengundang laknat Allah itu, apa yang mau disyukurin? Kalau hari proklamasi kita mensyukuri negara kita merdeka, kalau belum merdeka gimana kita mau nyaman kayak begini? Ya, hari proklamasi, ada lagi hari apa? Hari santri kan gitu. Nah, kayak gini juga nih, cuma memang tidak ada label dari negara. Ini sekedar dari begitu cintanya orang Islam Indonesia dengan anak yatim, maka disebutlah hari anak yatim. Baik, Pak. Kita kan dalam hidup begini hadirin. Ya. Dalam hidup tuh kita berusaha, Pak. Ya, sebelum mati kita berusaha supaya kita punya apa? Punya pahala mengalir setelah wafatnya kita, Pak. Cakep nih. Di antaranya apa? Asuh anak yatim, santuni anak yatim. Satu ketika Nabi SAW melewati anak-anak pada hari raya Idul Fitri, sedang bergembira. Ada satu anak yang apa?
dia merenung, diem gitu ya. Kata Nabi, kemana ayahmu nak? Sudah meninggal ya Rasul. Nah itulah nanti yang dibelikan baju oleh Rasul, dijadikan anak angkatnya itu. Ya. Dari situ kita kalau mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim, pahalanya nggak tanggung-tanggung Pak. Saya belum mendapati pahala puasa, haji, sholat, pahala tahajud, khatam Quran. Nabi katakan begini di akhirat di surga. Pahalanya masing-masing tuh, betul? Yang sholat berjamaah pahalanya masing-masing. Yang melaksanakan kurban kemarin pahalanya masing-masing. Tapi satu-satunya ataupun salah satu dan jarang sekali ada hadisnya yang begini, yaitu aku dan orang yang menyantuni anak yatim begini dengan aku di surga. Kan keren banget nih Pak, coba lihat hadisnya. Kita buka hadis Sahih Bukhari hadirin. Yang lain juga ada, tapi nih, ana wa kafilul yatim 4998. Kata baginda Nabi, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengasuh anak yatim. Ustaz, bagaimana kalau kami cuma menyantuni yatim saja 10 Muharram? Masih nggak apa-apa juga sih, masih tidak apa-apa gitu ya, tetap dapat pahala. Cuma kalau Anda mau dapat hakikatnya begini, asuh anak yatim, apalagi dia menghafal Quran, jadi orang yang soleh, tumbuh dewasa, dia mampu hidup dengan kemampuan dia sendiri, ya itu yang diharapkan begitu. Anak yatim adalah definisinya adalah orang, satu anak yang meninggal ayahnya ketika dia usia di bawah akil baligh. Ustadz, kata bapak, saya juga yatim Ustadz, udah 60 tahun yatim. Yatim ini usia sebelum baligh. Makanya kalau yatim itu, Ustadz, ini ada anak yatim tapi ibunya cantik banget Ustadz, saya nikahin tuh, nah, itu nggak jadi pahala begini Pak, nggak dapat begini. Karena dia bukan yatim lagi, dia jadi anak Anda itu Pak, betul? Sekalipun disebut anak sambung, anak bawaan. Ya. Tapi ada juga tuh yang hadisnya kalau Anda menyantuni para janda, memperhatikan para janda, ada. Tapi kalau jandanya cantik Anda nikahin, itu pahalanya habis sudah. Maksudnya nggak dapat pahala gitu. Jadi dapat pahalanya pahala kewajiban siapa? Sebagai suami begitu loh. Beda. Nanti sebentar, ini dulu. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengasuh anak yatim. Ya, ini aja sih Pak, hadis 4998 ini yang membuat hati kita tergerak ini. Pak, pesantren ini milik kami gitu ya. Bukan berarti dia nggak bayaran. Saya bayaran transfer ke bendaharanya itu, ke anak buah saya transfer. Pak, ini untuk anak yatim yang saya tanggung ya. Tetap saya transfer tiap bulan. Terus sama uang jajannya seminggu, sepekan itu saya kasih 50.000. Semangat untuk mensejahterakan. Nanti kalau kita tanya gimana baju gamisnya, udah apa? Bukan sempit, ya sempit ataupun udah lapuk gitu jelek. Ayo mau beli berapa lagi? Mau beli apanya, picinya? Cuma ini aja semangat sih. Semangatnya apa? Saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannati, di surga, hakadha, seperti ini. Wa asyara, Rasul berisyarat bisababah dengan jari telunjuk. Jari telunjuk bahasa Arabnya sababah. Di bab pertamanya pakai tasydid. Di sini nggak ada sih. Sababah gitu. Ya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, mengasuh anak yatim seperti ini. Wal wusta. Wusta jadi apa? Tengah. Ini kata Nabi. Gitu. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi ini diantaranya atau gini, yang janda ya Pak, mau kan yang janda Pak?
Ini benar, saya nggak bercanda ini. Hadis menyantuni janda itu. Tapi kalau Anda nikahi jandanya, pahalanya sudah habis itu. Karena dia jadi istri Anda itu. Lagunya apa? Hah? Saya nggak tahu lagu-laguan itu. Ya pokoknya kalau dinikahi ya, jadi apa? Pahalanya beda karena sudah jadi istri Anda itu. Ini sudah ada nih. Hadis Sahih Bukhari 5038. Ada itu menyantuni janda dan orang miskin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sa'i 'alal armilah, orang yang berusaha untuk kesejahteraan armilah, para janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya dua. Pertama, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Ya, jandanya nih mohon maaf, dia cuma jadi tukang cuci, anaknya yatim, anaknya 5, yang 1 SMP, yang 3 SD. Oh, perlu banyak duit tuh Pak. Ya udah Ibu, setiap bulan saya transfer untuk Ibu ya 1 juta. Ya Allah, makasih Pak Haji, tiap bulan. Hah? Ini pahalanya kok. Yang pahalanya berhenti itu kalau dinikahin gitu. Karena dia sudah jadi apa? Istri. Tapi hati-hati sama yang pertama, bisa perang nanti. Kesian jandanya itu. Disinkronkan lah gitu. Ya nggak apa-apa, nanya-nanya Pak. Kali mau praktekin. Yang kedua Pak, awil qaimul lail wassaimun nahar. Masya Allah, orang yang selalu menyantuni para janda dan orang miskin. Yang kedua, pahalanya dihitung oleh Allah seperti orang tahajud dan puasa sunnah sepanjang tahun. Nah, anak yatim yang saya asuh ada 1 itu pesantrennya di Jawa Timur. Ibunya cuma tukang gosok, tukang cuci. Itu kita biayain gitu. Sebulan kita transfer 500.000 untuk bayaran sekolahnya. Terus untuk jajan dia berapa begitu. Enggak punya apa-apa sih Pak, cuma semangat aja gitu. Nah, ini kalau bapak-bapak di sini ada pengusaha, ya, ada Anda punya kemampuan bagus banget itu. Ustadz, di mana nyari anak yatim? Susah. Gampang, datang aja ke panti yatim. Betul? Datang ke panti yatim. Udah bicara sama pengurusnya, boleh nggak ini 2 anak ini saya ambil, yang usia 12 tahun lulus SD. Saya yang biayain, saya mau taruh ke pesantren menghafal Quran. Udah nanti dia jadi penghafal Quran, Masya Allah. Ah, pokoknya pahalanya hebat banget Pak. Ya. Ada itu teman-teman kita, orang kaya, orang mampu. Dia nggak punya anak nih, sudah 10 tahun menikah, akhirnya ngadopsi anak. Sayangnya itu anaknya bukan anak yatim gitu, jadi pahalanya nggak begitu. Tapi anaknya sekarang udah gede kan, udah kayak anak kandung lah. Ya, dari anak orang miskin diambil anaknya. Ya, diasuh sama dia, dibiayain. Nah, kalau mau tuh anak yatim yang kita harus cari itu betul-betul yatim. Banyak Pak. Ya, nggak sedikit, banyak. Artinya gini, medan kita ini untuk mencari pahala mudah banget. Kemudian amalan yang lainnya hadirin, yang nomor berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5 sih ini saya ambil, ibu-ibunya mungkin seneng ini. Ini amalan aja sih. Aduh, saya belum klik lagi. Nomor 5 adalah amalannya, yaitu tanggal 10 Muharram
apa ya istilahnya, meluaskan tanggal 10 Muharram melebihi memberi lebih uang belanja tanggal 10 Muharram. Ribet banget. Memberi lebih uang belanja keluarga tanggal 10 Muharram. Jaminannya siapa yang memberi lebih pada tanggal 10 Muharram, kata Nabi, Allah akan cukupi dia rezeki dia setahun gitu. Jadi ingat 10 Muharram amalannya dari para ulama diantaranya, biasanya Anda beri berapa nih ke istri? 50.000. Hari itu tambahin Pak 10.000. Kalau pribadi saya ini aja sih cerita dikit bahwa setiap saya 10 Muharram saya masih mengamalkan ini karena ulama-ulama pakar hadis mengamalkan ya yang saya baca dalam kitab-kitabnya itu dan saya amalkan. Jadi kalau 10 Muharram nih saya ajak anak istri, mau kemana besok 10 Muharram? Kita puasa kan? Nah buka puasanya itu di restoran mana gitu, di Bandar Jakarta gitu, atau di Syabi Haji, Syabi Haji, di itu loh all you can eat, tapi yang ada label MUI gitu. Atau di mana saja Anda mau ininya, lebihkan uang belanja itu. Ya ini diantaranya amalannya. Baik, hadirin, coba kita buka ini hadisnya ini. Kata Nabi, man wasa'a ala ayalihi. Hadisnya lemah, tapi saya masih mengamalkan. Karena hadis lemah mengikut sebagian ulama masih boleh selama bukan palsu. Ya. Man wasa'a ala iyalihi, siapa yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya fi yaumi Asyura, tanggal 10 Muharram. Wasallahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan meluaskan rezekinya setahun penuh itu. Ya, beri lebihlah uang belanja sama keluarga. Kemudian yang keenam adalah amalan di bulan Muharram selain yang tadi itu, ya perbanyak silaturahim. Ya, perbanyak silaturahim. Dan lain-lain deh. Cukup. Berapa menit lagi azan? Ada yang tanyakan sampai sini Pak? Silakan. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk sebisa mungkin. Nah, ini nanti mau diadakan nih kegiatan nih sama pengurus. Bagus, saya memandang itu bagus. 1 Muharram diadakan kegiatan, ada tausiah, ngaji ilmu, ada makan bareng silaturahim, sedekah makanan, qiyamul lail, menghidupkan sunnah Nabi. Yang mengadakan qiyamul lail niatnya mengajarkan jamaah setempat supaya istiqomah apa? Tahajud. Enggak apa-apa. Pak, emangnya lagi di Mina, saya haji Pak. Di Mina itu jamaah kita buat tertib. Malamnya tahajud, waktu duhanya taklim, habis subuh taklim, waktu duha taklim, sama habis asar taklim. Itu kan bisa-bisa kita. Emangnya Rasul pernah buat riungan taklim lagi hajinya? Enggak lah. Bisa-bisa kita memanfaatkan waktu momen terbaik. Itu juga 1 Muharram yang sedang diadakan termasuk baik. Ya seperti kita kuliah lah di Madinah University, di Ummul Qura Mekah. Bidang-bidang ilmunya nggak ada zaman Nabi Pak. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, boro-boro ada ilmu hadis zaman Nabi. Hadis sahih aja baru dibuat definisinya abad kedua, abad ketiga. Nabi nggak pernah ngucapin tuh hadis sahih. Sama kayak gitu. Sebuah kegiatan-kegiatan untuk supaya agama makin baik kita amalkan. Niatin nanti nih mengadakan apa? 1 Muharraman ya, untuk ngaji ilmu, silaturahim, untuk pembelajaran tahajud. Salah di mana? Kecuali orang yang ininya agak agak error gitu memahaminya. Ya.
Az-Zaitun itu Pak kelompok sesat sudah. Udah jelas-jelasnya lagunya aja lagu apa? Yahudi. Efenu ye salam apalah. Nah, juga. Belum lagi dia adalah kurikulum dari orang-orang NII, negara dalam negara. Kita yang betul-betul, kita nggak pernah bilang kita Pancasilais, kita ini enggak. Kita mengamalkan aja itu Pancasila. Yang teriak Pancasila malah ya tutup, udah selesai, ganti kurikulum kalau mau. Cukup hadirin. Setiap tahun insya Allah kita itu mengadakan saluran hati-hati setiap bulan Ramadan. Untuk kriteria anaknya dari Bali itu bilang kan kriteria itu sebelum balik itu hati-hati gitu ya. Iya. Kalau di itu apakah kita ada? Ya tetap dapat pahala sedekah. Tetap dapat pahala sedekah. Anak yatim itu sebelum usia akil balik. Cuma kalau anak yatim baru usia 16 kayaknya juga masih bau kencur kan, belum bisa nyari nafkah juga, masih sekolah SMA gitu ya, kasih juga lah bismillah. Jadi kategori balik ini maksudnya itu kalau udah balik tuh biasanya dia udah bisa mandiri. Kalau ternyata belum, masih bisa kita ini kan, tetap dapat pahalanya insya Allah. Cukup hadirin, ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memperbanyak amalan di bulan Muharram nanti, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.